Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak terlambat memulai, tapi kan tugas-tugas sudah pernah diberikan ya. Saya hanya kepingin kenalan dan juga kepingin menyemangati, begitu ya. Tapi sebelum kita lebih jauh, mari kita membaca Fatihah bersama-sama agar dalam rangka menjalani perkuliahan dan seterusnya itu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi ya Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Saya cuman kepingin menegaskan ya bahwa prodi apapun sekarang itu, bahkan prodi kedokteran sekalipun, itu alumninya sudah overload, sudah terlalu banyak. Ya. Padahal harus diakui panjenengan semua itu kuliah itu dalam rangka berkarir. Begitu. Dalam rangka kalau seandainya ada peluang kerja, itu bisa. Secara sederhana begitu. Bahkan unsur thalabul ilminya itu lebih rendah dibandingkan dengan tujuan yang tadi saya katakan itu. Itu buktinya kalau teman-teman misalnya pada waktu kuliah itu tidak lulus, padahal yang bersangkutan memang benar-benar tidak mampu. Itu bisa jadi protes. Begitu ya. Mata kuliah misalnya fikih usul fikih, itu hanya disajikan maksimal itu 14 kali pertemuan. Seorang profesor sekalipun tidak akan bisa berpendapat, tidak mungkin mampu menjamin misalnya dengan 12 kali pertemuan, dengan 14 kali pertemuan, itu bisa pintar. Ya, mahasiswanya bisa pintar itu tidak ada. Ya, kalau seandainya kita lihat di pondok misalnya, itu belajar itu setiap hari. Ya, begitu. Karena demikian, kalau bisa teman-teman jurusan IAT ini, ya gak apa sih bertujuan untuk formalitas mencari ijazah dan seterusnya, mencari nilai itu gak apa-apa. Tapi harus di backup dengan usaha yang lain yang itu sifatnya ilmu. Ya. Dan itu berarti kalau saya pribadi itu merekomendasikan sampai itu ada di pesantren. Jangan tidak ada di pesantren. Ya. Dipastikan panjenengan itu tidak akan menjadi sarjana yang berkualitas, utamanya dari sisi intelektualitas, kalau seandainya kemudian panjenengan ada di kos-kosan, sampai itu ada di asrama, sampai itu bukan ada di pesantren. Itu dipastikan kualitas kesarjanaan panjenengan itu akan rendah, gitu ya. Nah, kalau seandainya kita lihat misalnya prodi kita itu adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, minimal itu ada dua yang penting untuk sampean miliki sebelum sampean menjadi sarjana, dan dipastikan dua kemampuan itu untuk idealnya pada saat sampean wisuda itu dimiliki. Yang pertama adalah Al-Quran itu harus ada tabungan hafalan sampean, ilmu Al-Quran namanya. Dan yang kedua adalah tafsir, sampean harus mampu membaca kitab tafsir, dan itu yang paling pokok. Ya. Boleh kita tidak hafal Al-Quran itu boleh, tapi jangan sampai kita tidak bisa baca kitab tafsir. Ya, karena Al-Quran itu banyak seperti Quraisy Shihab, ya, banyaklah anunya itu yang meskipun dia ahli tafsir tapi tidak hafal Al-Quran banyak. Tapi tidak mungkin orang yang ahli tafsir itu kemudian tidak bisa baca kitab, itu tidak mungkin. Apakah panjenengan pada akhirnya akan menjadi sarjana yang ideal atau tidak? Itu bisa dinilai dan bisa dicoba untuk diramalkan mulai sekarang. Begitu. Kalau seandainya kemudian panjenengan itu sama sekali nggak kenal kitab blas, sama sekali. Baca kitab itu nahu sorof nggak kenal, macam-macam nggak kenal. Itu agak bisa dipastikan kalau seandainya tidak ada upaya maksimal dari panjenengan, itu sarjana sampean itu jelek. Itu dipastikan meskipun sampean hafal Quran. Ya.
Jadi apa yang mau ditafsiri kalau seandainya kemudian ketika kita baca buka At-Tabari, ketika kita buka Ibnu Katsir, ketika kemudian kita buka misalnya Ar-Razi, misalnya Al-Maraghi, macam-macam, sama sekali tidak nyambung. Apa? Bisanya kita mungkin baca buku-buku tafsir Al-Misbahnya apa namanya Quraisy Shihab atau Al-Azharnya misalnya Buya Hamka, dan itu pun di dalam menganalisis itu seringkali kita berhadapan ya dengan misalnya istilah-istilah dalam bidang kitab, tidak bisa tidak. Misalnya bagaimana misalnya ketika kita bicara tentang qasam, misalnya di situ ada adatul qasam, itu ada istilah al-muqsam bi, ada istilah al-muqsam alaihi misalnya. Itu sama sekali tidak kita dengar, tidak bisa kita kenal. Kemudian kita mengklaim, kita menganggap diri kita misalnya itu ahli tafsir yang bagus. Sementara masalah-masalah seperti itu nggak bisa. Bagaimana misalnya ketika harus menerjemahkan alhamdu, alnya itu adalah al-jinsiyah istighraqiyah, itu semua tafsir mengatakan seperti itu. Sehingga secara arti misalnya adalah segala puji, ada kata-kata segala, meskipun di situ tidak ada kata-kata kulun dan seterusnya. Itu lebih pada karena al, itu adalah al-jinsiyah istighraqiyah, itu misalnya begitu. Sulit untuk kemudian dipahami sampai pada akhirnya akan diwisuda menjadi sarjana yang bagus, menjadi sarjana yang berkualitas kalau seandainya kemudian istilah-istilah dalam bidang kitab itu sama sekali tidak dikenal. Oleh sebab itu sejak awal saya katakan, ya, sampai jangan ada di kos-kosan, sampai harus ada di pesantren, begitu. Itu bukan berarti misalnya karena saya punya pesantren, tidak. Saya itu doktor sudah, saya ketua umum Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Jember, sehingga saya ngerti peta, ya, ngerti peta saya. Ya, kalau seandainya sampean itu kemudian menjadi mahasiswa, apalagi kemudian belum bisa apa-apa, kemudian kesibukannya di luar yang menjadi tanggung jawab dan tugas sampean, maka sampean pada saat itu kena seperti yang kemudian ditegaskan di dalam kaidah fikih, al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Sibuk pada sesuatu yang bukan merupakan tujuan sampean, itu sebenarnya sampean sedang berpaling dari tujuan sampean. Sampean sekarang itu tugasnya adalah hafalan Quran. Sampean itu tugasnya sekarang adalah baca kitab, belajar kitab yang baik. Jangan tidak bisa baca kitab atas nama ahli tafsir. Di mana? Ahli tafsir cap apa tuh kalau seandainya ngaku-ngaku mufassir, ngaku-ngaku ahli tafsir, sama sekali tidak memiliki kemampuan baca kitab, sama sekali nggak ngerti. Bahkan di tingkat kemampuan nahwu itu dasar banget. Ya nggak bisa diharapkan ada orang-orang seperti itu. Bisa dipastikan, coba diingat-ingat omongan saya, apa benar kata Ustadz itu, kalau seandainya orang misalnya bergerak di bidang tafsir tapi kemampuan Arabnya itu kemudian jelek, itu sama sekali misalnya tidak akan bisa berkarir. Itu saya bertanggung jawab atas itu, dan yang menjelaskan itu bukan hanya saya, banyak ahli yang kemudian menegaskan itu. Sehingga saya katakan kepada panjenengan semuanya, kenali diri sampean. Sampean itu sekarang sedang start dari posisi apa? Bagaimana Quran? Bagaimana kemampuan baca kitab? Kalau seandainya sama sekali itu tidak sampean miliki, yakinlah panjenengan ketika kemudian harus diwisuda, itu pasti tingkat sarjananya sampean itu jelek. Pasti tidak akan banyak orang yang membutuhkan panjenengan, kecuali orang-orang yang memang butuh, yang tidak punya pilihan kecuali itu. Tapi kalau seandainya sampai kepingin berkarir di terus misalnya S2, S3, itu sulit untuk kemudian berprestasi ketika kenyataannya sama sekali tidak memiliki kemampuan di bidang itu. Ya, jadi saya butuh untuk kemudian bertemu dengan panjenengan ini untuk menyemangati panjenengan semuanya ini, bahwa tugas utama panjenengan itu adalah yaitu yang pertama itu hafalan Quran, yang kedua itu adalah belajar kitab tafsir. Belajar kitab tafsir otomatis panjenengan itu tidak memungkinkan kecuali kaidah nahwu sorofnya itu bagus. Kalau jelek pasti nggak bisa. Terlalu banyak analisis kebahasaan kalau seandainya kemudian kita lihat misalnya di dalam membaca ilmu tafsir, yang kemudian kalau seandainya kita tidak kenal pada itu, ya kemungkinan apa yang kemudian menjadi komentar para mufassir itu kita tidak paham.
kata-kata alhaakumut takatsur misalnya, itu ketika kemudian kita membaca analisis mufassir tentang masalah itu diingatkan bahwa al yang ada di dalam lafaz at-takatsur itu adalah al-ahdiyah, itu yang sifatnya al-ahdzikri, ya, bahwa yang dimaksud dengan takatsur di situ itu adalah hal-hal yang bersifat keduniawian, berbanyak-banyak, berlomba-lomba untuk berbanyak-banyak dalam konteks keduniawian. Hal-hal yang sifatnya ukhrawi, yang di situ itu justru menambah ketaatan kita kepada Allah, tidak termasuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Itu dari mana kita tahu bahwa itu alnya di situ, lagi-lagi al di situ, begitu. Jadi kalau seandainya panjenengan kemarin biografinya sama sekali tidak ada pondok dan kemampuan sekarang itu sudah amburadul tentang misalnya nahwu shorof, yakinlah panjenengan akan banyak mengecewakan saudara orang tua panjenengan misalnya, meskipun panjenengan misalnya sekarang ranking luar biasa misalnya. Kalau saya pribadi tidak percaya nilai, diperhatikan nilai itu adalah banyak rahmatnya, banyak yang kemudian di situ itu hanya budi baik dosen, budi baik guru, tapi yang the real kemampuan itu sampean sendiri yang tahu. Apakah panjenengan itu memang layak menjadi seorang ilmuwan atau tidak, itu the real itu, ya, yang kenyataan yang sebenarnya itu sampean yang tahu, gitu. Teman-teman yang perempuan itu juga demikian, ya, jangan sampai menjadi perempuan itu perempuan pecundang yang bisanya hanya menangis saja, ya. Saya punya anak perempuan, ya seusia sampean, yang kalau seandainya kuliah sekarang itu seusia sampean, tapi anak saya tidak memilih kuliah, memilih menghafal Quran. Prinsip saya fa idza faragta fansab, ya, pokoknya satu kena nggak masalah, yang lain nggak kena nggak masalah, tapi satu Quran hafal misalnya mungkin dan seterusnya itu luar biasa sudah bagi saya begitu, ya, karena perempuan memang ada banyak keterbatasan, ya, ada banyak keterbatasan. Tapi bagi sampean yang sudah memilih jalur kuliah, pastikan panjenengan, utamanya yang perempuan itu adalah perempuan yang hebat, perempuan yang canggih, perempuan yang lain, ya, berkemampuan, berketerampilan, berkeilmuan dan seterusnya. Jangan sampai jadi perempuan itu bisanya hanya menangis saja. Jangan sampai itu. Oleh sebab itu, maka pilih teman yang baik panjenengan. Pilih kesibukan yang pada akhirnya mendukung kemampuan sampean menghafal Quran, ya, kemampuan sampean bisa baca tafsir. Jangan kemudian ketika sampean sekarang belum apa-apa, kemudian harus bergabung dengan organisasi macam-macam, sehingga itu menyibukkan panjenengan, melalaikan panjenengan, akhirnya pada saat harus diwisuda sama sekali panjenengan tidak siap. Dan pada saat itu malah petaka, karena yang namanya ilmu itu belajar itu ada batasnya. Sampai sebenarnya sudah melampaui tingkatan atau usia golden age, usia emas. Usia emas itu disinyalir oleh para ahli adalah SMP SMA, TK SMP SMA itu adalah golden age, usia emas. Usia seperti kita sampean itu sudah melampaui itu. Kalau hafal itu cepat hafal, tapi cepat lupa juga. Bukan golden age sudah. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Jadi sejak awal saya kepingin menegaskan ke panjenengan semuanya itu hati-hati menjalani kuliah, ya, karena sampean itu sudah tidak ada yang bisa menasihati panjenengan. Orang tua panjenengan itu sudah menganggap panjenengan itu adalah sudah dewasa, sampean akan memilih kegiatan itu tergantung panjenengan. Tapi yakinlah panjenengan bahwa panjenengan itu sedang dididik, dibina untuk kemudian diarahkan menjadi seorang yang mufassir, yang ahli tafsir, yang hafal Quran. Ya, kalau seandainya tidak memenuhi kualifikasi itu, dipastikan panjenengan itu akan nganggur. Itu dipastikan. Kenapa? Karena rumus ekonominya seperti itu. Kullu syai'in idza kathura rakhusah. Ya, rumus ekonomi itu begitu. Setiap sesuatu apabila itu banyak, beludak orang nandur lombok kabeh, akhirnya panen kabeh, enggak laku lombok itu. Ya, orang kemudian nandur tomat semuanya dan kemudian beludak, overload yang namanya lombok atau tomat itu, nggak laku tomat itu. Pun juga demikian sekarang semua sarjana S1 itu overload semua jurusan, ya, apakah itu PAI atau itu PB atau itu IAT atau itu apa, overload semua, nggak terserap oleh dunia kerja semua itu. Oleh sebab itu apa? Ya kena hukum ekonomi sudah. Ketika antara supply dan demand itu sudah tidak cocok, itu ya sudah selesai sudah, ya. Jadi kemudian sampai akan tidak banyak diserap oleh dunia kerja dan seterusnya. Tapi yakinlah panjenengan, ketika panjenengan
pintar itu pasti diserap oleh dunia kerja. Kenapa? Karena orang pintar itu sukses itu langsung dijamin oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajatin. Saya panjangkan di situ karena memang jamaah Anas Salim yang dijanjikan oleh Allah beberapa derajat. Dan ketika panjenengan misalnya saya suruh memberikan data misalnya, ada ustadz orang sangat pintar alfianya wala-wali hafal ya tentang Ibnu Aqil macam-macam luar biasa wis ngewes wis gak mikir maca itu hafal Quran tapi nganggur. Coba satu saja diberi contoh itu saja. Enggak akan nemu sampai. Ya kan itu pasti dipakai oleh masyarakat meskipun misalnya secara formal misalnya itu tidak dipakai oleh perguruan tinggi pasti dipakai oleh organisasi pasti dipakai pokoknya intinya diapresiasi ya yang karena apresiasi itulah kemudian yang namanya hidup itu bisa berlangsung akan ada apresiasi dari masyarakat kalau seandainya kita sudah dipakai oleh masyarakat tapi kalau seandainya kita misalnya cuma sekedar punya ijazah di mana ke sana kita masih melamar dan itu masih sulit karena orang tidak yakin pada kemampuan kita. Meskipun sarjana, bisa jadi terakhir kita hanya gojek. Ya hanya jadi gojek itu sudah. Itu semacam itu. Oleh sebab itu, mumpung panjenengan masih cilik, masih kecil itu, upayakan panjenengan itu kalau seandainya sekarang misalnya ini kemungkinan kan insya Allah akan ada offline. Saya senang yang offline. Karena saya bisa mendampingi panjenengan, sudah bisa memberikan spirit, menjadikan semangat pada sampai ya, mantap saya itu mantap serius. Saya tidak peduli sebenarnya pada nilai. Cuma saya sederhana, sampai kudu jujur pada saya. Kalau nggak masuk ya nggak masuk. Ya, kalau nggak masuk nggak masuk. Nilai itu bagi saya sangat gampang. Untuk apa kalau seandainya saya bisa memberi A harus memberi B, harus memberi C. Karena nilai A sekarang sudah banyak yang nggak laku, apalagi diberi misalnya. Tapi sampai harus jujur karena pandangan saya boleh kita tidak pintar tapi jangan sampai ketika kita sudah tidak pintar tidak jujur lagi apa yang bisa kita jual dari diri kita kalau seandainya sudah tidak pintar tidak jujur lagi ya saya kepingin kita offline yang akan datang oleh sebab itu saya tegaskan panjenengan tugas utama panjenengan itu dua tugas panjenengan utama itu dua upayakan sampai punya tabungan Al-Quran. Saya setelah ini akan minta panjenengan untuk kemudian ngomong kenalan dari mana ya dari mana namanya siapa kemudian pernah mondok apa tidak yang kedua hafalan punya tabungan Al-Quran apa tidak itu hanya seperti itu saya punya hafalan tabungan misalnya 1 juz 2 juz 3 juz dan seterusnya pernah mondok atau tidak kata-kata pernah mondok itu menjadi sangat penting bagi saya untuk memetakan kira-kira startnya sampai ini ada di mana. Gitu. Kalau seandainya sama sekali tidak pernah mondok, sama sekali tidak punya hafalan, sampai itu berat, sampai harus bergabung dan itu harus di pondok yang bagus. Saya tidak punya rekomendasi kecuali di rumah saya. Kalau di rumah saya merekomendasikan karena saya bertanggung jawab. Ya. Banyak pesantren yang tujuannya itu bisnis ya oleh sebab itu pesantrennya mahal ya pesantrennya mahal kemudian unsur profit itu sangat diperhatikan unsur bagaimana kualitas guru macam-macam kalau di rumah saya itu saya pastikan orang-orang yang bergabung untuk mengajar di kami itu adalah alumni Sahab, alumni Lutboy, alumni Sitokin, alumni Asun yang hebat-hebat dan itu saya gaji mahal itu nyata itu seperti itu sehingga saya rekomendasikan kalau di pondok saya itu saya rekomendasikan meskipun saya ngomong seperti ini menjadi berani kenapa karena pondok saya sudah tutup sudah tidak menerima pendaftar baru kenapa karena sudah ada yang namanya daftar antrian kalau mau mondok di rumah saya itu sudah harus daftar jauh hari kalau sekarang langsung mondok ke rumah saya itu nggak bisa diterima jauh-jauh hari sebelumnya dan itu harus hanya untuk anak laki-laki itu semacam itu ya. Jadi kalau seandainya nanti sampean itu kemudian luar biasa masih yakinlah panjenengan akan banyak mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar panjenengan. Kalau seandainya sampean sekarang itu baca kitab itu masih amburadul sama sekali tidak punya pikiran yang sistematis terstruktur untuk bisa membaca kitab. Yang kedua, hafalan Qurannya belepotan. Ya, sama sekali tidak punya hafalan Quran. Maka pada saat itu sampean akan menjadi orang yang jadi istilah saya adalah mending
daripada uang kita itu bayar UKT sampai sekian juta dan seterusnya itu dibelikan kambing aja kalau begitu. Kenapa? Orang-orang semacam ini tidak prospektif, apalagi harus melanjutkan S2. Kalau S2 lebih lagi. Oleh sebab itu teman-teman yang bisa baca kitab, teman-teman yang plus hafal Quran misalnya, itu menurut saya harus melanjutkan S2, harus melanjutkan S3. Inilah calon-calon dosen, inilah calon-calon mufassir pada masa yang akan datang. Ketika kenyataannya seperti itu. Apa kalau seandainya sementara ini belepotan sama sekali, ketika kita misalnya buka Ibnu Katsir sama sekali tidak paham, atau Bari sama sekali tidak paham. Misalnya kita buka misalnya Ar-Razi, misalnya Al-Alusi sama sekali tidak paham itu. Yang penting sampai nggak usah kuliah, harus S2. Ini saya kepingin menegaskan itu karena ada waktu 4 tahun bagi sampean untuk memperbaiki diri, tidak terlalu terlambat. Saya punya banyak cerita orang yang semangat pada saat S1 ini dia bergabung di pondok pesantren, mau kemudian di program secara serius macam-macam, masih tertolong. Meskipun itu kasusnya hanya yang laki-laki ya, yang perempuan saya tidak pernah melihat. Kalau yang laki-laki kan yang saya ceritakan itu adalah yang pondok di pondok saya. Gitu. Saya memang terus terang, saya peneliti Nabu Sorok saya. Ya, saya punya buku yang itu sudah laku dijual sampai nembus misalnya Singapura, Malaysia, Filipina dan seterusnya. Koyis ini adalah murid saya yang sudah lama di pondok saya, itu ngerti bahwa kami memang fokus di bidang kitab, tidak yang lain gitu ya. Hanya kitab saja. Ya, guru-guru yang kita panggil itu yang ahli bahtul masail, ahli macam-macam begitu yang kita panggil di situ. Sehingga saya bisa menjamin bahwa guru-guru yang menjamin di pondok kami itu ada pondok namanya guru yang bagus. Itu begitu ya. Jadi saya butuh pertemuan ini untuk menyemangati panjenengan. Kira-kira kalau seandainya kita berusaha bermuhasabah, berintrospeksi, kita itu mulai berangkat dari yang mana? Ya, ketika seperti itu layakkah kita ketika kemudian ada kos-kosan? Kalau kos itu jangan yang mahal-mahal. Kalau yang mondok-mondok mahal-mahal itu biasanya orientasinya bisnis itu. Ya. Orientasinya bisnis, gak diajar. Sampai hanya ditarget bayar SPP saja itu. Lihat, tanya secara detail gurunya siapa dan seterusnya, biografi gurunya seperti apa. Itu tanya secara serius itu. Ya, agar kemudian sampai tidak dibina oleh yang salah misalnya. Ya. Kalau di kami sampai tahu biografi Pondok Al-Bidayah misalnya. Kalau dalam lomba baca kitab itu kemungkinan banyak yang nyangkut itu, meskipun itu di tingkat Jember, di tingkat regional Jawa Timur, misalnya di tingkat nasional itu sering kali kalau ada lomba momen-momen itu nyata itu di kami. Ya, kami memang orientasinya ke sana, bukan yang lain. Itu semacam itu. Ya, tapi sementara pondok-pondok yang saya tidak bisa menjamin, sehingga ketika kemudian panjenengan tanya pada saya pondok yang direkomendasikan yang mana, itu saya tidak bisa menjawab karena memang saya tidak tahu. Meskipun itu ditangani oleh misalnya seorang profesor macam-macam, tapi saya nggak ngerti dalamnya, itu nggak ngerti saya. Itu semacam itu. Ya. Mungkin itu sementara ini yang bisa saya katakan. Monggo kalau seandainya sebelum saya meminta sampean untuk berkenalan, monggo kalau seandainya ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, ditanyakan dan seterusnya. Monggo. Silakan, apa yang mau ditanyakan. Kalau masalah tugasnya sementara ini sampean sudah pernah mengalami tugas begitu. Sementara ini fikih praktek yang biasa dilaksanakan. Yang penting sampean bisa dulu karena memang banyak keterbatasan ya. Kalau seandainya kita selalu seperti ini, itu juga agak banyak keterbatasan gitu ya. Sehingga yang paling penting sampean nanti kalau usul fikih, waktunya usul fikih itu adalah 6 kali pertemuan selanjutnya, mungkin kita banyak online seperti ini, tidak perlu kasar. Coba ada yang perlu diklarifikasi? Ya, silakan. Ahmad Siddiq. Yang kemarin ya tidak bisa. Ya, Yang kemarin saya tidak bisa minggu kemarin.
Ya, apa maksudnya? Nggak dengar, kurang dekat sama itu. Untuk absen di LMS yang minggu kemarin nggak bisa, Ustaz. Kenapa? Kurang tahu juga, Ustaz. Ya, anak-anak banyak yang nggak bisa. Ya, Yang pokoknya kemarin. seperti yang saya katakan, prinsipnya adalah kejujuran. Gitu ya. Kalau seandainya kenyataannya sampean itu adalah aktif, mengikuti kuliah, mengerjakan tugas, itu sangat bisa absen, meskipun misalnya terlambat absen. Ya, jujur itu penting bagi saya. Generasi muda itu, apakah kita akan menjadi pecundang atau menjadi pemenang, itu tergantung di antara kita punya integritas atau tidak, punya kejujuran atau tidak. Kalau tidak jujur, jelas itu jadi pecundang, jelas itu jadi pecundang. Allah tidak akan memilih orang yang tidak jujur itu menjadi pemimpin, untuk menjadi dosen, itu enggak. Pasti itu dalam konteks istidraj yang kemudian pada akhirnya akan dijungkrak oleh Gusti Allah. Jadi jujur itu sangat penting. Kalau seandainya panjenengan misalnya kemarin nggak absen, kenyataannya aktif, ikut kuliah macam-macam, ya gampang. Ya, HP yang sampean pegang itu, nomor HP itu bukan nomor saya, itu nomor yang biasa mendampingi saya, gitu ya. Jadi ngomong saja, Mas saya kemarin, Ustaz saya kemarin itu masuk, saya mengerjakan tugas dan seterusnya. Yang paling penting jujur, begitu. Kalau jujur, sampai mendapatkan doa dari kami. Kalau tidak jujur, tidak mendapatkan doa dari kami. Doa dari seorang Ustaz itu menjadi sangat penting bagi saya. Ya, janganlah panjenengan itu jadi seorang pecundang. Semuanya dilihat dengan secara politis, itu jangan. Ya, inilah yang kemudian saya wanti-wanti. Panjenengan hati-hati. Kalau seandainya sampean sudah hafal Quran, sampean itu kemudian sudah bisa baca kitab kuning, kuat sudah, silakan ikut organisasi. Kalau tidak, bergabunglah di rumah tahfidz, ya di pondok tahfidz, bergabunglah di pondok kitab dan seterusnya. Itu rekomendasi saya. Yang di situ sampean memang benar-benar dibatasi. Sampean kalau misalnya di pondok saya itu kalau sudah masuk pondok itu sudah ada rumus, HP itu bisa digunakan, tidak bisa dibuat main HP itu dilarang. Kalau ketemu main HP itu dirampas, itu disita HP. Itu misalnya begitu. Maghrib itu harus sudah masuk di pondok semuanya. Ya, melanggar ketentuan itu ada sanksi, bisa dikeluarkan. Dan di pondok kami sudah biasa mengeluarkan, itu biasa. Itu begitu. Kami memang benar-benar ingin mencetak orang-orang yang memang prospektif pada masa yang akan datang. Dan itu tidak memungkinkan kecuali kita serius. Kalau pondok sampean tidak serius, penggunaan HP itu luar biasa gampangnya dan seterusnya, yakinlah bahwa itu tidak akan menjadikan panjenengan itu lebih baik. Yakinlah itu. Karena bagaimanapun juga rumusnya ulama itu jelas. Manjadda wajadda. Di dalam yang lain dikatakan biqadrilqad dituktasabul ma'ali faman ramal ulus layat. Itu rumusnya ulama itu jelas. Orang yang sungguh-sungguh layak dapat. Kalau banyak mainan, lebih disebabkan karena peraturan misalnya tidak mendukung, ya sudah selesai sampai. Itu betul. Quran dan kitab itu sama-sama beratnya. Kalau seandainya kecerdasannya sampai itu pas-pasan, itu sulit untuk sekaligus di samping misalnya Quran juga kitab. Ya. Idealnya orang yang masuk di IAT, bergabung di IAT, orang yang punya kemampuan lebih, IQ-nya di atas rata-rata. Idealnya begitu. Karena dia harus belajar kitab dan dia juga harus hafalan Quran. Itu idealnya begitu. Ya. Nah, kalau seandainya tidak, salah satu saja. Kalau seandainya harus memilih, rekomendasi apa, Ustaz? Kalau saya rekomendasi, kalau seandainya harus memilih, ke kitab saja sampai. Karena Quran begitu luar biasa sulit. Dan apabila kita sudah hafal Quran, sulit untuk menjadi mufassir kalau kita nggak bisa baca tafsir. Tapi banyak mufassir yang tidak hafal Quran bisa menjadi mufassir. Itu semacam itu. Ya. Itu semacam itu. Ya, silakan. Ada yang lain? Saya kondisinya kurang fit, pilek masih. Ya, silakan. Ada yang lain silakan kalau seandainya mau bertanya. Saya Ustaz. Ya. Mengapa hanya membuka pondok pesantren khusus laki-laki saja? Kok perempuan? Ya. Terima Ya, kasih. didoakan. Semoga pesantren perempuan cepat dibuka. Ya. Karena bagi saya itu termasuk orang akademisi, orang-orang modern, tapi sangat salah pikirannya. Saya tidak mau proposal saya.
Saya kepingin pondok saya berkah, sehingga saya tidak minta-minta kebantuan ke DPR, ke Kemenak, macam-macam itu tidak minta-minta. Kalau seandainya saya membangun pesantren, itu karena punya uang saya. Karena saya kepingin barokah, ilmu yang manfaat, ilmu barokah macam-macam, dan itu berarti harus bersih prosesnya. Itu pandangan saya. Saya tidak mau dibantu. Pernah staf kepresidenan menghubungi pondok kami melalui cabangnya di Jember agar kami mempersiapkan proposal untuk mendapatkan bantuan. Kami tidak memberikan proposal itu karena memang kami tidak minta bantuan. Saya sangat salut pada pesantren-pesantren salaf yang sama sekali mandiri, tidak dikotori oleh data-data palsu, laporan-laporan palsu dan seterusnya. Gitu ya. Itu semacam sehingga saya ekstrim di sini. Nah, pondok perempuan itu, Mbak, itu dananya besar karena ruangannya, pagernya harus kuat macam-macam ya, dan seterusnya. Oleh karena demikian sampai saat ini kami masih belum punya ya. Ada punyaan istri saya di Mangli itu namanya asrama mahasiswa. Al-Ummahat itu adalah punyaan kami, punyaan istri kami. Tapi itu desainnya itu adalah desain asrama di mana orientasinya, dan saya membedakan dengan pasti, Mbak. Ini desainnya itu memang bisnis, Mbak. Ya. Jadi bayarnya itu lebih dibandingkan pesantren. Kalau di rumah kami itu 300 per bulan plus makannya. Kalau di asrama kami itu 200 meskipun tidak makan. Tapi di situ akan saya beri ngaji. Anak maghrib harus kembali ke rumah, ya harus kembali ke asrama. Meskipun itu pengajiannya hanya isya dan ba'da subuh tidak ada pengajian. Sederhana. Itu pakai konsep la yudroku kullu. Ya, kalau di atas namanya itu pesantren, maka pesantren tidak boleh ngomong profit. Pesantren tidak boleh ngomong badi. Kalau asrama memang bisnis. Mohon maaf, gitu. Ya. Nah, saya nggak ngerti ya. Kalau yang kemarin itu asrama Al-Ummahat itu yang itu menjadi juga saya terlibat di situ, itu adalah sudah penuh. Kamar 21 sudah ada yang daftar 42, itu masing-masing kamar itu 2. Saya nggak ngerti sekarang apa yang ada yang mundur atau tidak. Tapi saya kepingin di situ itu kedisiplinan, kemudian orientasinya ada sedikit ilmu. Setiap maghrib saya harus ngajari teman-teman itu, bukan saya tapi murid-murid saya yang akan saya utus nahu sorof. Hanya nahu sorof, tidak yang lain. Hanya nahu sorof, hanya tidak yang lain. Mungkin kalau ditambah yang lain mungkin tibaan, ya kemudian khitobah gitu-gitu, keterampilan hidup dalam masyarakat itu. Yang lain nahu sorof, tidak ada yang lain. Desain kami begitu, tidak ada tafsir. Karena bagi saya teman-teman yang bisa nahu sorof memungkinkan untuk geraya-geraya meraba-raba baca kitab tafsir, meraba-raba baca kitab hadis, meraba-raba baca kitab fikih dan seterusnya. Itu ada saya punya, tapi asrama, Mbak. Asrama itu orientasinya bisnis, Mbak. Bukan kalau pesantren kamu di sini, panjenengan bergabung di kami misalnya. Suatu saat ada keluhan untuk masalah ekonomi, silahkan minta dispensasi, bahkan bisa gratis dan tetap diberi makan. Itu adalah konsep saya tentang pesantren. Ya, pesantren itu adalah tidak boleh ngomong bisnis, tidak boleh ngomong uang, tidak boleh ngomong profit dan seterusnya. Dan itu akan kami pertahankan untuk pesantren kami di sini. Jadi sama sekali mereka yang mampu bayar, kalau tidak mampu bayar nggak usah bayar, tapi harus serius. Itu konsep pesantren bagi saya begitu. Kalau yang di Mangli di dekat kampus itu di belakangnya Mitra Tani kami punya di sana, itu adalah bukan pesantren tapi asrama. Kalau asrama unsur bisnisnya lebih kuat dibandingkan unsur ilmu, meskipun unsur ilmunya akan kami kuatkan juga ya dengan cara setiap pada maghrib sampai isya sampai 7:30 itu kajiannya nahwu sorof setiap hari begitu. Ya, itu nahwu sorof dan kitab-kitab rendah gitu ya, tidak menawarkan yang tinggi-tinggi. Kalau di kami kan ada fathul mu'in, ada al-alfar, ada sofatul tafasir, macam-macam kalau di pondok kami. Dan itu memang ngaji dan dipegang oleh guru-guru yang mumpuni, guru-guru yang hebat-hebat gitu ya. Panjenengan kalau di NU tanya tentang Ustadz Dairobi misalnya, Gus Farid macam-macam, itu di Komisi Fatwa masuk, di LBM masuk, di Aswaja Center masuk dan seterusnya. Itu orang-orang yang benar-benar menekuni ilmu. Yang kalau seandainya yang ngajar itu hebat, memungkinkan untuk nularin hebat kepada murid-murid. Itu begitu. Ya, jadi didoakan saja, Pak. Untuk sementara kami masih belum punya pesantren perempuan, yang kami punya adalah asrama putri, dan itu saya nggak ngerti. Skala kemarin sudah tutup pendaftarannya.
dari 21 kamar itu adalah sudah 42, itu per bulannya 200. Itu Mbak Ati, ya. Mbak Ati siapa ya? Gitu ya. Ada yang lain mungkin silahkan. Sudah nggak ada? Ya. Kalau nggak ada, saya minta masing-masing perkenalan siapa nama, kemudian sudah punya tabungan hafalan berapa, dan kemudian pernah mondok di mana dan berapa tahun. Silakan. Dari absen A ya. Silakan nomor absen yang paling muda. Moodnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab Al-Adili Syafi. Alhamdulillah punya hafalan jalan 8 juz dari belakang, tapi dari juz 29. Pengalaman pondok belum pernah. Hati-hati Mas ya. Alumni dari Man 1 Kalau belum pernah mondok itu Qurannya tidak bunyi itu Mas. Ya sampean hanya bisa hafal saja tapi nggak bisa sama sekali nanti. Sampean harus belajar kitab. Ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afik Hakikutu Syariah. Pernah mondok di Mamba Ulude Banyuwangi selama 3 tahun. Untuk tabungan hafalan, alhamdulillah 9 juz. Ya, bagus. Selanjutnya, silakan. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujdi. Riwayat mondok belum pernah Ustaz. Belum pernah. Untuk tabungan alhamdulillah 6 juz. Belum pernah mondok sampai. Belum Ustaz. Hati-hati ya. Ya itu yang saya katakan. Ya ini saya nyebut misalnya nama Pondok Al Ibnu Katsir misalnya. Itu hanya hafalan Quran saja. Tapi ketika garap skripsi dia harus mengkaji pemikiran dari para ulama macam-macam, ya belepotan. Ya nggak bisa. Qurannya nggak banyak fungsi. Ya hanya difungsikan pada semaan begitu saja. Tapi kalau untuk menulis sebuah konsep yang berdasarkan Quran dan seterusnya itu agak sulit. Gitu. Hati-hati, Ahmad Siddiq. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Siti Nuzamila dari SMA N2 Sidoarjo. Belum pernah mondok, hafalan masih 1 juz. Ya, hati-hati Mbak Mila ya. Hati-hati. Kalau bisa sampean itu bergabung dengan yang ada nuansa kitab, ada nuansa Quran dan seterusnya. Kalau tidak nanti agak belepotan repot. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Abdullah Zaini, pernah mondok di Nurul Quran Patokan Keraksaan Grogol. Punya tabungan hafalan 13 juz. Hafalannya sekarang berapa? 13. Ya bagus. Ya. Ayo Siti Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadila. Belum pernah mondok Ustaz. Hafalannya 3 juz. Ya, hati-hati Mbak Siti ya. Alhamdulillah kalau bisa, kalau seandainya sudah offline itu bergabung di pesantren. Gitu. Ya Ustaz. Ya. Ya, selanjutnya siapa ini? Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safril Yano Arjandi, alamat Probolinggo. Pengalaman mondok 6 tahun di pesantren Zainul Hasan Genggong. Untuk hafalan saat ini masih
Belum sama sekali. Ya bagus, tapi ya sudah pernah mondok berarti tidak ada. Kalau saya lebih mementingkan kitab ya memang. Ya bagus. Rahmatul Kamilah. Rahmatul Kamilah. Ada Rahmatul Kamilah. Hadir Ustaz. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Kamilah, alumni MA Al-Amin Ambulu. Oh ya. Tabungan hafalan 2 juz. Ya. Mondok 3 tahun. Ya, pokoknya mondok, pernah mondok. Ya, bagus. Selanjutnya, ayo. Yang lain. Ayo cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Kenalkan, nama saya Indra Lukman. Saya dari Bondowoso. Tidak pernah mondok, Ustaz. Oh, banyak yang tidak pernah mondok ya. Ya, ini kelas IAT apa ini? IAT 1 apa IAT berapa ini? Nasir? Ya, T1 Ustaz. Oh ya, IAT 1 ya. Ya, minimal sampean ini ya. Saya punya murid di situ, itu namanya Koyis. Koyis itu bagus kitabnya sudah. Ya, tuh kalau waktu offline itu sering kegiatan bersama gitu. Itu sering lomba baca kitab sudah sering menang itu. Tuh. Ya enggak, ini nasihat tulus ini. Ya, itu. Jangan sampai kemudian sampean tidak sama sekali. Gitu. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Beril Hadaya Zaneta Ali, asal Bali, pernah mondok selama 6 tahun. Hafalan alhamdulillah 15. Ya, bagus. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azizi dari Banyuwangi, belum pernah mondok. Tabungan hafalan 5 juz dari belakang. Ya, bagus. Saya silakan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurliatus Syarban. Alamat saya Lumajang, pernah mondok selama 6 tahun, tabungan hafalan 18 juz. Ya, bagus. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Magdalena Tifdausi dari Lumajang, alumni SMA 3 Lumajang, pernah mondok 4 tahun, hafalan 5 juz. Ya, bagus. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istisyaro, asal dari Besuki, pernah mondok 6 tahun di Sukorojo. Hafalan insya Allah masih proses, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, asal Banyuwangi, pernah mondok 9 tahun, untuk tabungan alhamdulillah 8 juz. Ya, selanjutnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, alamat Jember. Sekarang masih tinggal di pondok. Hafalan juz masih 1. Hafalan surat Al-Quran masih 1 juz. Pondok di mana itu sampai? Riyadhus Shalihin. Hah? Riyadhus Shalihin. Oh, Riyadhus Shalihin. Betul ya. Ayo. Selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simak Sari, pernah mondok di Besuki selama 6 tahun. Untuk hafalan juz masih belum sama sekali, Ustaz. Iya. Ayo, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidatul Malik, asal Banyuwangi. Sekarang masih mondok di Pondok Pesantren Azikro, Kebatin Center Banyuwangi.
punya tabungan Al-Quran dan tafsir 2 juz. Silakan. Yang lain. Matikan Rasidah, ya. Terus. Ya Pak Aziz, ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Setiasari, asal Banyuwangi. Saya belum pernah mondok dan hafalan Quran masih proses, insya Allah 1 juz. Jadi, ya. Ayo selanjutnya. Ayo silakan yang lain. Kalau sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silsilah Bahia. Pernah mondok 3 tahun, punya tabungan hafalan 13 jalan. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istina Gina Kamila. Pernah mondok 6 tahun, tabungan hafalan 13 jalan. Ya, bagus. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Setiawan dari Ambulu Kerajan. Belum pernah mondok, Ustaz. Hafalan masih insyaallah proses. Ya, jadi. Ayo, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Fitriani. Pernah mondok 6 tahun di Pondok Pesantren Nuris Jember. Untuk tabungan hafalan masih proses, insya Allah. Ayo, ya, selanjutnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Jamila. Pernah mondok 6 tahun di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat. Hafalan masih 5 juz. Ya, Terima kasih. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Anggraini. Belum pernah mondok. Hafalan masih 1 juz. Ya, hati-hati Mbak. Ayo, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aunan Lana. Pernah mondok selama 6 tahun di Nuris. Ya. Untuk hafalan, alhamdulillah sudah 12 juz. Ya, bagus. Selanjutnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Triwahyuni. Pernah mondok. Untuk hafalan, insya Allah masih proses. Terima kasih. Ya.